Welcome to Artocles. Kalau weekend begini emang enak bisa ngumpul bareng keluarga dan orang sekitar. Usahain jangan cuma ngerem di rumah, setor wajah sama tetangga juga penting, biar kita nggak dikira udah pindah ke alam baka. Bapak Petrus Kontabil merupakan pria yang dikenal bijaksana, berasal dari wilayah Cluj-Napoca, negara Romania, yang lahir pada tahun 1982. Ibunya sudah meninggal sejak beliau kecil, kemudian dibesarkan oleh ayahnya yang bernama Cornel Kontabil. Mereka kemudian hidup berdua saja karena Petrus tidak menikah. Dia seorang pastor yang bertugas di gereja Saint Michael Napoca sejak tahun 2013 dan banyak yang menghormati dirinya. Dikenal sebagai pribadi dermawan serta pengelana yang tangguh. Ayahnya berusia 64 tahun, diurus oleh Petrus seorang diri, bahkan pernah dibawa keliling dunia dengan menggunakan kursi roda karena lumpuh. Kakek Cornel walaupun gak bisa berjalan tapi tidak manja. Dia selalu masak makanan buat putranya, ngurus cucian, bahkan membersihkan rumah sendiri. Sebenarnya jauh di lubuk hati yang paling dalam, lelaki tua tersebut kepengen ya sang putra menikah lalu punya anak supaya Petrus memiliki keturunan yang akan mengurus di hari tua. Mirip sama dialah yang sekarang diurus oleh putranya. Tapi karena Petrus bilang ingin mengabdikan diri seutuhnya pada Tuhan dan menolak kawin, ya wajib diterima keputusan tersebut. Bulan Juli 2021, setelah masa pandemi agak pulih, ada seorang jemaat dari kota tetangga di Timisoara yang selama ini punya anak adopsi datang ke rumah Petrus untuk menyerahkan anak adopsinya karena sudah tidak sanggup mengurus lagi. Minta tolong dibimbing supaya hidupnya lebih lurus. Mereka yakin di bawah pengawasan Petrus, pasti anak yang dimaksud tadi akan lebih baik perilaku ke depannya. Namanya adalah Roxana Mezenio, kelahiran tahun 2007, yang saat itu akan masuk kelas 3 sekolah menengah pertama. Pastor ini seperti nggak dikasih pilihan karena setelahnya si jemaat tadi malah kabur begitu aja ninggalin Roxana di rumahnya. Mau nggak mau Pastor Petrus dan ayahnya menerima gadis tersebut yang masih lugu dan berjanji akan berbuat baik serta menuruti segala perintah. Bahkan dalam sebulan setelah itu si Roxana selalu membantu kakek Cornel memasak, nyuciin baju, dan juga beberes rumah. Pada bulan Agustus 2021 dia pun mulai masuk SMP Biserika dan segala biaya pendidikan serta hidupnya menjadi tanggungan Pastor Petrus. Waktu berjalan terus dan nampaknya di mata kakek Cornel dan Bapak Petrus, si Roxana merupakan gadis yang rajin serta penurut. Begitu juga di mata anggota jemaat Saint Michael. 2 tahunan berada di sana selalu bersikap manis, rajin ikut perkumpulan, dan juga jago dalam berdoa. Nggak ada neko-nekonya sama sekali. Sampai di bulan September 2023 saat usia 16 dan duduk di bangku kelas 2 SMA, gadis tersebut mulai jarang pulang ke rumah dengan alasan punya kerja sampingan di sebuah rumah daur ulang sampah untuk bisa menambah uang saku. Sebenarnya hal ini sangat positif di mata ayah dan kakeknya. Sampai kemudian ada pemuda yang cerita bahwa Roxana kerjanya nggak bener, makanya bisa dapat uang yang banyak. Agak ngeri dengernya karena emang 3 bulan terakhir gadis tersebut ganti handphone baru, pakaiannya serba branded, alat dandannya lengkap yang mahal-mahal, dan beberapa kali posting di sosial media sedang nongkrong di tempat yang luxury. Padahal bapaknya nggak pernah ngasih duit sebanyak itu. Petrus takut putri angkatnya jadi simpanan para lelaki hidung belang berkantong tebal. Makanya dia sering nanyain ya apa aja kegiatan dan dari mana uangnya datang. Lagi-lagi dijawab oleh putrinya dari kerja paruh waktu di rumah daur ulang. Padahal sebenarnya gadis itu emang berbohong. Dari dulu udah nakal walaupun umur masih belasan. Makanya orang tua adopsinya nggak tahan lagi dengan keganjenan perempuan tersebut. Bahkan setelah diurus oleh Pak Petrus dan diajarkan agama yang ketat, sama aja nggak ada perubahan si Roxana. Dulu awalnya jadi simpanan cowok gatel, namun sejak bulan Juni 2023 dia akrab dengan seorang wanita berusia 34 tahun yang bernama Cordea Adinok yang dikenalnya dari internet. Pada
aplikasi khusus 18 tahun ke atas. Mereka sering melakukan collab tanpa menggunakan sehelai benang pun. Banyak yang langganan sama mereka dengan video-video yang bikin laki-laki ngiler. Inilah kegiatan Roxana yang makin hari makin membuat isi dompetnya menggembung. Cordea juga merasa diuntungkan karena wanita muda seperti Roxana memberi angin segar bagi situsnya. Traffic penonton naik, bahkan sering melakukan inovasi lain supaya jumlah pelanggan meningkat terus. Mereka berdua juga sering ngajak kolab laki-laki muda lain untuk pansos, sekaligus memecahkan rekor pendapatan yang jumlahnya itu tidak main-main. Sebenarnya beberapa pemuda yang merupakan tetangga atau teman sekelas Roxana udah tahu hal ini, tapi banyak yang gak berani buka mulut, bukan hanya karena takut Pak Petrus kecewa, tapi mereka takut juga dikira suka nontonin video gituan. Jaim. Pada pertengahan bulan November 2023, ternyata Cordea datang menemani Roxana ke rumahnya untuk ngobrol dengan Pak Petrus dan Cornel mengenai keinginan gadis itu pindah tempat tinggal. Ngakunya si Cordea adalah bos di rumah daur ulang dan Roxana akan tinggal di sana supaya mempermudah pekerjaannya. Tapi jangan khawatir, dia janji akan tetap berangkat sekolah dan tidak meninggalkan pendidikan. Namun Petrus menolak karena dia sudah berkomitmen Roxana adalah putrinya, akan tinggal di rumahnya dan mengawasi perkembangan gadis itu. Bahkan pengen melarang anaknya kerja sampai benar-benar lulus kuliah nanti. Kok malah mau pergi dan tinggal di tempat orang? Perdebatan terjadi sampai Roxana ngamuk-ngamuk dan gak mau dengar segala nasihat kakeknya. Tapi tetap aja Petrus menolak lalu mengusir Cordea. Mulai sekarang gak ada lagi yang namanya kerja sambil sekolah. Fokus sama pelajaran, jangan macem-macem. Petrus cukup keras hingga Roxana gak bisa menentang ayahnya tersebut. Dalam beberapa minggu setelahnya, dia selalu diantar dan dijemput sepulang sekolah. Gak boleh lagi kerja yang katanya buat nambah uang jajan. Petrus dan Pak Cornel masih sanggup kok membiayai segalanya. Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, Petrus ada acara kunjungan ke salah satu panti asuhan di kota Targus. Dia minta kepada putrinya untuk tidak nakal, naik taksi pergi dan pulang sekolah. Janji jangan mampir-mampir dan jagain kakek di rumah karena bapak akan pergi selama 2 hari. Roxana sempat mengiyakan, ternyata Senin malam dia tidak pulang. Hingga Cornel pun nelfon Petrus mengenai putrinya. Dihubungilah ke handphone anak itu, ternyata tidak aktif. Besokannya pada Selasa sore tanggal 12 Desember 2023, lelaki tersebut balik ke kota Cluj-Napoca lalu mendatangi sekolah sang putri. Tapi gurunya bilang justru Roxana sudah absen sejak kemarin. Gak ada kabar juga kemana perginya. Dicariin ke rumah teman-teman dan kerabat, ternyata gak ada. Bahkan setelah dicek ke lemari, nampaknya dari situ ngebawa lebih dari 7 setel pakaian. Kakek Cornel agak kaget karena waktu berangkat kemarin, si Roxana terlihat menggemblok tas kecil biasa. Kayak gak muat jika sebanyak itu yang dibawa. Gak tahu deh kalau udah diantar duluan ke suatu tempat. Dua lelaki tersebut nampaknya sedih dan kecewa karena putrinya kabur tanpa kabar. Gak ada permisi padahal kasih sayang serta perhatian sudah dicurahkan. Tapi mau bilang apa kalau anaknya gak mau diatur? Kenyataannya Roxana kabur ke rumah Cordea dan melanjutkan kerja mereka dalam bikin video-video nakal untuk para fansnya. Bahkan rencananya bakal melakukan live streaming spesial menjelang Natal. Ada visi memecahkan rekor di mana Roxana akan meladeni 50 pria dalam satu malam. Dari jam 6 malam sampai ke jam 6 pagi. Digilirlah secara bergantian, bukan sekaligus. Bahkan untuk live tersebut mereka menaikkan harga untuk member spesial supaya uang masuknya lebih besar. Tapi di event ini ceweknya cuma Roxana aja rencananya, sementara Cordea di belakang layar megangin kamera. 50 orang laki-laki yang terpilih justru adalah para penggemar berat mereka yang selama ini menjadi top spender, paling royal dan paling banyak nyawer ke akun internet Roxana serta Cordea. Tibalah pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, acara live pun dimulai. Namun memasuki pukul 9 malam setelah meladeni 11 orang pria, ternyata Roxana mulai keliengan serta nampak pucat. Masuklah 4 orang pria selanjutnya yang tidak sabar melahap gadis itu. Baru mulai 5 menitan, Roxana melambai-lambaikan tangannya tanda menyerah. Cordea sadar bahwa temannya mulai lemas, tapi ogah rugi makanya memberi semangat tanpa mau berhenti. Beberapa menit kemudian
kemudian karena Roxana mulai nggak bergerak, akhirnya Cordia menyuruh 4 pria tadi menghentikan adegan mereka. Tapi ada 2 pria keras kepala yang nggak sabar lalu ngamuk dan memukul Cordia. Satu pemuda mulai maksa masukin anunya ke dalam mulut Roxana, padahal dia udah megap-megap. Bahkan seorang pria lainnya mencekik leher gadis itu sambil ketawa-tawa. Bagian dada Roxana ditindih kencang dengan menggunakan lutut hingga wajahnya mulai membiru dan matanya terbelalak. Cordia teriak namun didorong sama pria lainnya keluar kamar. Dalam beberapa saat 2 laki-laki tadi pun keluar kamar juga dan Cordia menemukan temannya sudah tidak bergerak dan tidak bernafas. Dia ajak pria lainnya yang lagi ngantri untuk bantu nolong supaya membawa ke rumah sakit, tapi pada nggak mau karena ketakutan dan malah bubar pada kabur. Perempuan itu kemudian bersusah payah menggendong Roxana ke dalam mobil lalu dibawa ke rumah sakit Regina Maria. Dalam masa 4 jam dirawat, ternyata keadaannya makin kritis hingga tidak terselamatkan akibat aspeksia atau kehabisan oksigen di dalam tubuh. Cordia menangis keras lalu dia hidupkan handphone milik Roxana dan mengabari Pak Petrus mengenai kepergian putri angkatnya tersebut. Dari hasil penyelidikan, akhirnya pihak kepolisian menahan 2 pria yang dianggap menjadi penyebab kepergian Roxana, yaitu pemuda berusia 29 tahun bernama Luka Talpalaru serta Pavel Popescu usia 24. Sebenarnya nama-nama lain yang ikut syuting kala itu juga disebutkan, tapi belakangan tidak berhasil melacak keberadaan mereka. Dan tentu saja Cordia Adinuk yang paling utama dinyatakan bersalah setelah investigasi lebih dalam. Perempuan itu sempat teriak dan ngamuk di kantor polisi Cluj-Napoca sembari mengatakan apa yang terjadi adalah permintaan Roxana sendiri. Ini ide dia yang kepengen memecahkan rekor demi terkenal. Namun bagi jaksa dan hakim tetap saja yang salah Cordia sejak awal ngajakin gadis itu nyemplung di konten begituan. Harusnya ngajarin yang bener dong anak usia labil seperti Roxana. Jangan malah didukung. Bapaknya sejak awal nggak mau dia kerja. Harusnya disuruh pulang kepada Petrus. Kenapa Cordia malah terus-terusan nyuruh datang ke studionya? Baik Pastor Petrus dan kakek Cornel ngerasa sangat sedia dengan kepergian Roxana yang selama 2 tahun awal bersama mereka tumbuh sebagai pribadi yang ceria, penurut, hobi beribadah serta rajin bantu-bantu. Kayaknya kalau harus kehilangan nyawa dengan cara seperti itu kok ngeri ya, sekaligus memalukan. Seakan-akan selama ini segala ajaran dan bimbingan yang dikasih percuma, padahal harusnya menjadi teladan bagi orang sekitar. Sebenarnya kemarin-kemarin Petrus sempat mendapat pesan dari nomor nggak dikenal sampai dikirimin video yang katanya konten nakal sang putri. Dia selalu berusaha positif, nggak pernah mau lihat video itu, mendidik dengan caranya sendiri karena pengen Roxana menjadi pribadi yang baik atas kesadarannya, bukan tekanan. Tapi ternyata anaknya susah dibilangin. Selama ini beberapa kerabat nyuruh untuk membuang atau mengusir gadis itu dari rumahnya kalau sulit dinasehatin, sebab latar belakangnya juga mencurigakan. Tapi baik Petrus dan Cornel bukanlah orang jahat yang tegaan. Mereka yakin setiap manusia bisa bertobat jika diarahkan dengan benar. Ternyata tidak berhasil. Pengacara Ramona Buturaga menyatakan bahwa Cordia harusnya dibebaskan karena inti dari kasus ini adalah kepergian Roxana yang kelelahan melayani 11 pria dalam masa 3 jam pertama. Kirain emang beneran kuat, ternyata gampang sempoyongan. Dia dinyatakan kelelahan, dehidrasi, sampai akhirnya diperlakukan kasar oleh Luka dan Pavel hingga kehabisan nafas. Namun menurut hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Cluj-Napoca, tetap saja Cordia dianggap yang paling bersalah sejak awal. Pada hasil keputusannya per hari Senin tanggal 13 Mei 2024, akhirnya Luka Talpalaru dan Pavel Popescu yang sekilas wajahnya mirip nih, padahal nggak ada hubungan saudara. Mereka menerima hukuman masing-masing 20 tahun penjara atas kecerobohannya. Sementara Cordia Adinuk yang berusia 35 tahun saat sidang tersebut mendapat vonis 4 tahun kurungan. Bukan hanya karena ngajakin Roxana yang masih minor, namun atas semua kontennya yang menyalahi aturan. Bagaimana menurut kamu? Apakah seharusnya si Cordia yang paling berat hukumannya? Karena kalau bukan dia yang ngajakin, maka Roxana nggak akan kabur ke rumah dari studionya untuk bikin konten aneh buat fansnya. Kalian komen di bawah kalau kamu suka sama video